Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, baik dalam tataran teori, praktek maupun kebijakan di lapangan. Nah, sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita kembali akan memperbincangkan tentang petani dan pertanian. Mengapa isu itu kita ambil? Karena memang hari-hari ini soal petani dan pertanian tetap menjadi isu yang strategis diangkat. Apalagi baru-baru ini kalau kita lihat perkembangan hasil evaluasi gubernur kemarin misalnya yang ditampilkan dalam sebuah podcast, soal pertanian dan pembangunan petani ini menjadi isu yang sangat disorot, dan itu yang akan kita diskusikan bagaimana program pembangunan pertanian atau aktivitas pertanian yang dilakukan oleh siapa saja bisa mengangkat kehidupan petani. Dan di sisi lain kita tahu bahwa ancaman yang dihadapi petani semakin lama semakin berat, baik yang masuk dari dunia global maupun yang berasal dari petani sendiri. Nah, untuk itu di hadapan kita telah ada Bapak Dr. Henry Martius, pakar sosial ekonomi pertanian, dan tentu banyak melihat bagaimana fenomena kehidupan petani baik secara program pembangunan maupun aktivitas petani itu sendiri dalam melaksanakan usahanya. Selamat sore Pak Hen. Selamat sore. Gimana? Sore Pak Datuk. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Jadi Pak Hen, sesuai dengan yang kita gambaran ini, kita akan lebih kembali kita mendiskusikan soal petani ini ya. Mengapa? Karena memang hari ini kan kehidupan petani ini sangat disorot oleh siapa saja, dan tentu ini akan kita kaji lebih dalam. Nah, menariknya kan kalau kita lihat dalam sisi agribisnis petani atau pembangunan pertanian, kalau kita melihat bahwa petani ini sering dianggap sebagai kelompok yang paling lemah gitu kan, dan dalam program pembangunan pertanian pun juga kita melihat bahwa atau dalam kegiatan-kegiatan pertanian seolah-olah petani ini menjadi salah satu faktor produksi saja gitu dalam kehidupan agribisnis pertanian lah, usaha pertanian lah. Nah, ini akan kita coba dalami, dan menurut Pak Hen ini gimana ini soal petani dan soal kalau kita sorot dalam satu sisi saya sebagai sebuah yang banyak di sini sebagai sebuah faktor produksi saja gitu. Gimana menurut Oke. Terima kasih Pak Datuk. Kita bertemu lagi nih. Jadi dalam pilihan kita, ekonomi kita itu kan ekonomi pasar gitu. Jadi sedangkan pasar sekarang sudah disebut dengan pasar bebas gitu. Jadi niscaya petani ini masuk kepada pertarungan di pasar yang sudah semakin meluas itu. Saya setuju tadi dikatakan petani ini menjadi kelompok yang paling rentan berhadapan dengan mekanisme pasar yang bebas seperti itu. Itu satu sisi yang lain, kita sepakat dia paling rentan, tetapi peluang untuk melakukan proteksi terhadap petani ini dengan cara-cara yang tidak rasional seperti dulu tidak bisa pula dilakukan. Jadi harus ada semacam pikiran yang progresif, bagaimana petani ini selamat dari terkaman pasar bebas. Nah, ini catatan yang pertama yang perlu kita berikan. Tadi saya juga setuju bahwasanya di dalam sebuah kancah perekonomian yang sudah mengglobal seperti ini, pasar bebas ini, dan petani kita itu kan adalah kebanyakan petani pangan ini.
pangan itu adalah komoditas yang tidak sama dengan komoditas yang lain, gitu kan. Kita tahu pangan ini kan namanya kalau dia diletakkan bagi petani, dia bisnis publik. Petani itu bertani pangan bukan untuk tujuan berkompetisi bebas untuk meningkatkan pendapatannya, tetapi juga sebenarnya dia memberi makan orang banyak. Jadi yang dipedulikan adalah konsumen sebenarnya. Nah, dengan demikian sering kita dengar ada misalnya pembatasan harga. Tidak boleh tinggi, harga beras kan tidak boleh tinggi. Karena dia kepentingan konsumen di situ. Itu satu sisi yang menjadi persoalan juga bagi kita. Yang menyebabkan unik ini. Yang kedua kan kita tahu juga petani pangan ini tadi sudah disampaikan juga petani kecil gitu kan. Jadi jelas saja ini menjadi persoalan di dalam pasar yang bebas seperti sekarang ini. Tadi lebih keras lagi nampaknya Pak Datuk mengatakan bahwa petani itu hanya sebagai faktor produksi. Gitu. Nah, ini persoalan lagi karena menjadi alat-alat produksi, dan ini bukan persoalan di tempat kita aja sebenarnya. Jadi secara akademis ini dibahas juga oleh misalnya ahli-ahli ekonomi dunia, ya sudah lama. Katanya petani itu terkomodifikasi katanya. Dia memang sudah diperlakukan sebagai alat-alat produksi di dalam kepentingan bukan untuk dirinya. Karena produksi kan berarti dia bagian dari input dari produksi yang tujuannya adalah misalnya di Indonesia ini misalnya untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Jadi tujuan pembangunan bukan untuk petani sejahtera, tapi untuk lebih sistem sosial pangan secara nasional gitu. Jadi niscayalah dia itu maksud saya kalau dia dalam ekonomi pasar dia rentan gitu. Dan ini menjadi argumen seharusnya ekonomi pertanian ini tidak bisa dilihat dalam kacamata perspektif ekonomi pasar yang murni. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini cocok juga misalnya kalau ada orang yang melihat misalnya dengan mudah saja mengatakan kinerja di sektor pertanian ini dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi daerah macam-macam, itu tidak pas gitu kan. Dan justru kalau kita lihat dengan cara itu berbahaya bagi petani. Saya pernah baca buku namanya Thomas Piketty namanya itu. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi pertanian ini tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi yang lain gitu. Karena pertumbuhan ekonomi pertanian yang ada bagi kita ini tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi yang besar gitu. Karena yang dimaksudkan kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu menjadi baik misalnya masyarakat sejahtera, sementara kalau yang kita lihat sekarang itu pertumbuhan ekonomi yang makin baik itu kan hanya bagi pemegang modal. Di pertanian kan pemegang modal tadi kecil-kecil. Jadi itu kecil-kecil. Jadi tidak mesti misalnya pertumbuhan ekonomi itu baik. Kalau ada orang kritik sumber ekonomi rendah, maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang terjadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi baik kan itu diiringi dengan rate of return, namanya capital return. Pemegang yang melakukan investasinya mendapat lebih banyak lagi. Jadi yang dapat itu sebenarnya para kapitalis. Dan ini sesuatu persoalan di dalam ekonomi petani. Dan ini harus kita lihat secara sesama. Jadi menurut saya artinya dari bahasa yang Pak Hen sampaikan tadi, kalau kita lihat ada pertumbuhan ekonomi selama ini justru itu tidak dinikmati oleh petani dari pertumbuhan ekonomi sebagai pihak yang selalu terlibat dalam menghasilkan produksi hasil pertanian lah kan. Itu bukan kata saya itu. Itu hasil penelitian namanya Thomas Piketty gitu, dari data statistiknya yang amat luas itu. Jadi dari pertumbuhan yang terjadi, katakanlah pertumbuhan ekonomi dan pertanian adalah salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi ternyata subjek dari pertanian, dari pembangunan pertanian itu tidak menikmati
tidak dinikmati hasil dari oleh pertumbuhan ekonomi. aktor-aktor petani, tapi dinikmati para pemegang modal. Ya, kalau kita lihat kinerja petani ini kan bukan juga kepada pertumbuhan, tapi kinerjanya untuk menopang ekonomi yang tumbuhnya semuanya. Karena dia tadi kan untuk ketahanan pangan, untuk konsumsi terjamin kan. Dia mungkin ada multiplier efek kepada ekonomi yang lain. Jadi kalau kita melihat kinerja pertanian kita sebenarnya seberapa besar jasa pertanian ini terhadap ekonomi ini, kestabilan ekonomi yang lain. Jadi kalau saya melihat ini yang kalau dalam diskusi yang tadi disinggung diskusi tentang apa namanya kinerja Mahyildi Audi 2 tahun itu diskusi yang sering saya lihat agak apa namanya ngawur gitu, tidak terlalu fokus. Seharusnya kalau seorang ekonom tentu diskusinya agak lebih fokus. Kalau misalnya bertanya terjadi sesuatu yang apa harus ditanya kenapa. Ini pertanyaan kenapa tidak ditanyakan. Tapi mungkin tidak perlu diskusi sampai situ kita sekarang. Tapi kita akan melihat bagaimana keniscayaan seperti ini kita lihat dari tadi bagaimana petani harus mensikapinya gitu. Jadi ini menarik nih, saya ingin antara konsumen ya di satu sisi yang itu kan membutuhkan hasil pertanian dengan harga yang lebih murah. Ya. Siapapun lah konsumennya kan. Ya. Di sisi lain tentu petani mengharapkan hasil dari pertanian dinilai dengan harga yang lebih tinggi sehingga mereka lebih mendapat keuntungan dari itu. Nah, ini bagaimana sebenarnya yang terbaik pola hubungan antara relasi konsumen yang ingin harga yang murah dengan petani yang ingin harga tinggi sebenarnya kan. Nah, itu seperti apa? Itu kan itu yang kontradiksi. Ya. Dalam konteks pembangunan secara nasional maupun di tingkat lokal kan misalnya. Tapi kan selama ini kecenderungannya kan memang ditentukan harga malah oleh pemerintah kan dibatasi dengan harga head, dibatasi harga head kan. Ya. Nah itu bagaimana sih harus polanya kalau kita lihat dalam konteks itunya terlebih dahulu gitu. Ya karena dibatasi itulah kita harus berpikir sebenarnya tidak bisa memisahkan ekonomi petani berdasarkan ke dalam secara ekonomi nasional. Dan karena itu pula lah biasanya di dalam pembangunan itu ada namanya strategi fiskal gitu. Untuk strategi fiskal untuk bagaimana membantu memfasilitasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani, bagaimana dia bisa keluar dari persoalan seperti itu. Nah itu kan, jadi kalau di negara lain malahan di negara lain atau negara kita pun cenderung misalnya kalau yang amat amat radikal itu petani itu diproteksi. Jadi benar-benar diproteksi. Jadi petani itu diberi kompensasi karena dia bertani diberi kompensasi gitu. Nah, kalau agak ringan namanya kalau dipakai juga istilah mekanisme pasar diberi subsidi. Jadi itu sebuah yang masuk akal itu, rasional itu. Jadi kalau misalnya pemerintah Sumatera Barat misalnya memberi angka 10%, itu kalau misalnya kita bisa lihat mekanisme untuk apa dia nampaklah dia mungkin untuk tapi saya rasa di Sumatera Barat tidak sampai membayar kompensasi, cuma membantu petani karena dia tadi menjadi faktor produksi atau alat produksi kan, tentu seharusnya pasti dia tertekan ekonominya, dibantulah. Yang kita lihat kan sekarang dibantu beli benih, dibantu beli traktor dan segalanya. Tapi menurut saya itu belum langkah-langkah yang amat luar biasa. Kalau kebutuhan proteksi ini kalau di tempat lain, di negara lain malah ada yang sampai ke harga di luar biasa pokoknya. Kalau di Jepang itu sampai petani itu bisa mendapatkan 10 sampai 12 kali harga internasional gitu. Walaupun dia tidak menjelaskan itu dengan cara misalnya dengan fiskal dengan cara yang kita tapi kan kita tidak tahu saja bagaimana cara. Tapi yang jelas prinsipnya dia melindungi petani, memproteksi petani. Jadi menurut saya langkah Sumatera Barat untuk 10% itu sudah suatu langkah progresif. Malah saya menilai itu mungkin saja kalau dia analisis dengan baik itu sampai 30% mungkin langkah budget Sumatera Barat ini, pembangunan Sumatera ini Tapi tentu diskusi tidak hanya mengalokasikan 10% itu saja, tapi penggunaan yang 10% ini strateginya seperti apa kan? Strategi, kalau tadi ada disebut strategi fiskal, lebih detailnya seperti apa strategi fiskal? Apakah
mensubsidi dari sisi pajak saprodi misalnya itu harga supaya petani mendapat harga saprodi yang lebih murah, atau seperti apa yang lebih itu kan pikiran kalau kita mencoba dari perspektif memproteksi petani. Tapi kita bisa juga misalnya yang lebih moderat, kita berpikir bagaimana petani ini menjadi lebih berdaya. Bagaimana petani semakin kuat, semakin bisa tidak tertekan oleh ekonomi pasar ini. Jadi bagaimana praktek-praktek pertanian di Sumatera ini, terutama petani pangan ini berbasis kepada penggunaan sumber daya lokal. Itu kan semacam vitamin di dalam ekonomi petani. Jadi bisa saja kalau tadi kan kalau perspektifnya kita pacu, kita gerakkan kepada yang amat radikal gitu, kita protek petani. Tapi kalau kita mau bantu kan mungkin tadi kita bisa 30%, yang 10% ini mungkin naiknya cuma 5%. Enak. Tapi petani kita fasilitasi agar bisa lebih. Artinya menurut Pak Hein, anggaran yang 10% ini dialokasikan untuk bagaimana petani mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal ini. Misalnya seperti apa pemanfaatan sumber daya lokal itu? Ya, ketergantungan kepada sumber daya eksternal berkurang gitu. Praktek-praktek pertanian misalnya dengan pupuk kimia itu diminimalisasi menjadi low external input gitu kan. Misalnya kalau ada upaya misalnya menggunakan bahan-bahan organik lokal gitu, melakukan bahan organik itu bisa misalnya praktek misalnya artinya mungkin kalau ada alokasi, kalau kita bicara tadi kan kita bicara anggaran, ada anggaran 10%, malah tadi bisa menjadi 30% sebenarnya dalam praktek di lapangan. Nah, anggaran 10% ini yang dialokasikan untuk bagaimana petani bisa mendorong bagaimana mereka memanfaatkan kompos dari itu yang harus diperbanyak, diperbanyak, mengedukasi, melakukan fasilitasi, melakukan kita carikan teknologi yang praktis sehingga petani bisa bertani dengan berbasis pada sumber daya lokal. Kalau misalnya salah satu misalnya tadi kan dengan kompos misalnya, itu praktek di on farmnya. Praktek-praktek yang lain misalnya juga, tapi di on farm saya sudah cukup besar itu membantu. Mungkin terkurangi biaya produksi mungkin agak signifikan. Dari biaya produksi usaha pertanian gitu. Jadi fokus. Jadi yang diharapkan sini bagaimana kapasitas kemampuan masyarakat dalam memobilisasi sumber daya lokalnya. Itu yang paling penting. Kalau itu dilakukan, tentu pola kerja daripada kelembagaannya, bagaimana lembaga bekerja, apakah misalnya lembaga-lembaga pertanian, dinas pertanian pun kan harus menyesuaikan dan lebih mengajak bagaimana meningkatkan kapasitas lokal dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya lokal. Tentu begitu. Tapi kalau sumber daya eksternal kan akhirnya petani itu bisa saja dinas atau BPP yang di lokal itu yang menjadi menjadi kaki tangan dari pasar. Karena dia pasti mempromosikan teknologi yang ada dari luar, input dari luar dan segalanya. Tapi jadi itu menurut saya itu perlu digerakkan gitu. Kalau dulu bagaimana berpikir keyakinan kita terhadap bahwa sumber daya lokal ini. Misal contoh-contoh konkretnya menggerakkan seperti apa yang masuk ke dalam praktek di lapangan untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Pertanian organik misalnya. Pertanian organik mendorong bahwa petani fokus menggunakan sistem pertanian organik ini gitu. Kan berarti kan organik kan berarti sumber daya lokal itu. Jadi pertanian organik itu kita tidak misalnya total organik, tapi kan bisa kita minimalisasi
kan keyakinan akademis kita untuk itu kan sepertinya tidak dibangun itu. Nah, saya ingin gambarkan lebih konkret mungkin. Kalau dulu misalnya semasa Pak Joni jadi kepala dinas, untuk mendorong pertanian merupakan sumber daya lokal ini, dia beri subsidi atau uang insentif lah untuk bagi petani-petani yang tidak membakar jerami misalnya. Apakah hal-hal seperti itu yang harus dilakukan lagi atau ada strategi lain enggak yang harus, atau seperti apa strategi yang lebih komprehensif menurut Pak ini lakukan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal ini? Ya, itu kan cukup karena kita menyangkut ekonomi petani keseluruhan, kan tidak hanya di sawah, di padi sawah. Iya, itu contoh kalau di padi sawah. Di petak sawah saja. Misalnya salah satu aspek, misalnya tidak bakar jerami. Nah, itu kan contoh. Kan banyak hal itu. Pertama, bahan organik untuk tersedia di lokal. Kemudian kabarnya juga jerami itu kan tidak dibakar kan bisa juga menjadi pengganti mulsa. Nah, itu kan cukup juga signifikan untuk mengurangi ongkos. Kalau dia mulsa berapa kalau orang pakai plastik? Tidak pakai plastik lagi kan gitu. Nah, itu dari sisi tertentu. Nah, tapi kalau kita membantu petani berkuat sumber daya lokal itu bukan dari sisi misalnya di sisi padi sawah saja, tapi banyak. Kalau sekarang saya dengar gitu dan saya saksikan sekaligus sudah didengar, sudah saya langsung saksikan di tempat-tempat tertentu gitu sudah mulai mempraktekkan apa namanya. Saya ini kan harusnya diuji lebih jauh nih, seperti bagaimana pertanian yang berbasis sumber daya lokal ini setidaknya meminimumkan biaya, jadi pokok murah itu namanya istilah Pak Joni, tidak saja di sawah saja, tapi juga di hortikultura, di kebun ya, di kebun, di pekarangan juga. Misalnya sekarang kan kalau bercoba bagaimana berayam itu tidak lagi dengan pakan buatan dan tidak lagi dengan apa dikasih suntikan apa namanya konsentrat macam termasuk obat-obatan anti penyakit secara apa namanya testimonial itu amat bagus. Tapi sekarang dukungan yang benar-benar riset akademisnya kan perlu dilakukan itu. Nah, tapi itu kan kalau testimoninya sudah cukup banyak seperti itu sebenarnya kan tinggal lagi. Ya artinya anggarannya kita kan tentu mulai dari anggaran tadi ya, karena pemerintah anggaran 10% harus diperbanyak untuk mendorong ya pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Mungkin dialokasikan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian kah atau apakah nanti untuk bagaimana petani mau menggunakan sumber daya lokal. Kan tinggal menyiapkan mereproduksi pengetahuan itu. Jadi mungkin selama ini prakteknya sudah ada testimoni, tapi kan biasanya belum bisa daya apa namanya, daya scaling up-nya, transferabilitasnya untuk pindah itu kan tidak kuat, kecuali kalau sudah ada namanya basis pengetahuannya. Jadi sebenarnya semua ini kita jadikanlah sebuah langkah pemberdayaan pertanian berbasis sumber daya lokal yang berbasis pengetahuan juga. Jadi manajemen pengetahuan harus diarahkan ke situ. Dan menurut Pak Ain bisa nggak dikatakan upaya mendorong pemanfaatan sumber lokal bisa melepaskan juga dari jebakan ekonomi pasar ini, bisa nggak dikatakan juga seperti itu? Karena kalau ekonomi pasar tentu bagaimana usahanya utamanya kan keuntungan. Dari mana caranya kan tidak, apakah dia memanfaatkan sumber dari luar. Yang penting petani, apakah bisa dikatakan seperti itu juga enggak? Iya, kasihan kita kalau yang petani ini. Kalau misalnya dia misalnya pertanian yang berskala besar seperti kebun sawit dan lain-lain, itu kan silakan ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan petani kecil dan pangan ini tadi, kalau dia dibawa ke pasar menjadi mekanisme pasar, jelas dia tadi dari sisi akan menjadi harganya memang disesuaikan untuk kepentingan konsumen. Nah, tentu kita cari langkah-langkah rasional untuk itu.
Kalau misalnya kita bebankan kepada namanya strategi fiskal, kepada budget pemerintah semuanya, nanti terlalu keberatan. Jadi kita bikin yang moderat lah. Sehingga pasar juga ramah kepada petani ini gitu. Ya, tentu pasar juga tidak bisa dilepas, tapi tentu tidak pasar murni ya. Iya, jadi berbasis lokal. Dan efisiensi tentu harus tetap kita lakukan, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Ke hilir. Kalau kita kan fokus tentang pangan ini, beras. Banyak efisiensi bisa dilakukan dari tadi input kan, beras kan sudah ada terjadi efisiensi itu. Di on farm juga begitu, praktek-praktek di on farm setelah on farm di pengolahan juga. Kalau tadi misalnya rice milling itu semakin rendemennya padi rendemennya bisa ditingkatkan, itu kan akan membantu ekonomi juga keseluruhan. Jadi artinya prinsip-prinsip ekonomi ya dalam mengembangkan sebuah usaha atau budidaya di sektor pertanian tetap tidak melupakan faktor efisiensi dan efektivitas ya. Itu keharusan. Itu sebuah keharusan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu kita diskusi lagi itu. Kalau misalnya tentang efisiensi, ya nama-nama ekonomi itu begitu. Cuman tentu mekanisme pasar ini yang harus diawasi juga, hati-hati juga menerimanya. Jangan dilepaskan ke pasar bebas gitu. Artinya bertani dilepaskan bersaing dengan pihak-pihak lain yang memang mungkin dia mencengkeram petani juga sebenarnya. Itu yang harus kita kesadaran publik kita muncul. Nggak ada seperti di kemarin seakan-akan anggaran 10% itu sepertinya sia-sia gitu kan. Kan ini kan untuk kepentingan petani itu melakukan kegiatan bertani, pangan itu bukan untuk cari untung. Karena kalau pertanian pangan itu padi itu bukan bisnis for profit, bukan private bisnis yang murni itu. Itu bisnis yang terkerangka dalam suatu bisnis publik untuk ketahanan pangan. Jadi pikirannya ketahanan pangan kan bukan tujuan petani. Tapi pemerintah itu tujuan kan? Kita bersama. Tujuan kita bersama kan? Iya. Harusnya, saya rasa ini suatu yang strategi yang paling tidak itu visi bagaimana kalau saya melihat pemerintah sebenarnya meningkatkan anggarannya 10%, begitu. Tapi tentu tidak melupakan kehidupan petani juga kan pastinya kan? Iya, enggak lah. Enggak lah. Kan secara nasional pun kan sebenarnya respon terhadap begitu kan sudah begitu juga. Kita dengar dulu kemarin ini enggak ada anggaran khusus pangan untuk dari desa. Naik pertama jadi 20%. Memang khusus. Sekarang masih 20% juga. Sudah 25% sekarang. Rencananya kan terdengar berita publiknya 70%, turun 50%. Akhirnya timbul kompromi jadi 25%. Kenapa? Ya kalau kita melihat itu jangan melihatnya parsial dan jangan melihat di permukaan, tapi kira-kira bagaimana? Saya rasa ini suatu yang rasional ini. Malahan kalau dari kepedulian publik kita harusnya anggaran itu bukan 10%. Kalau menurut saya 30% itu sudah masih patut itu. Karena dia punya implikasi yang lebih luas. Kalau kalau misalnya kesehatan ekonominya baik, kesehatan fisik petani juga baik nanti. Kan kesejahteraan petani meningkat. Banyak efeknya. Dan kita tahu kalau Sumatera Barat kan 50%, berapa persen itu paling besar dominan kan. Oke. Kehidupan petani. Dan ini jadi ini sesuatu yang mesti. Jadi selama ini kita melihat ekonomi Sumatera Barat, ekonomi petani itu di dalam bingkai ekonomi pasar saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dibuat ekonomi pasar, yang beruntung itu pasti tentu pemegang kapitalis. Pemegang kapital. Yang petani tidak beruntung, orang jual pupuk beruntung. Produsen pupuk beruntung. Siapa? Para kapitalis. Jadi itu. Jadi ekonomi seperti apa yang harus dikembangkan untuk memberikan kehidupan petani ini? Ya tadi kan itu dua strategi dengan bagi saya dulu yang sifatnya akomodatif, moderat, kita coba. Artinya akomodatif ada perlindungan petani. Perlindungan harus tetap ya. Harus diberikan karena ada memang rentan dia, karena ada argumennya dia rentan. Tadi ada pemanfaatan sumber daya lokal harus kembali di. Kapasitas petani perlu juga kita tekan. Dan berdasarkan itu kan
secara beransur kita memperbaiki bagaimana anatomi ekonomi Sumatera Barat kita lihat. Jadi yang pertanian ini core ini, inti. Jadi kalau ada orang yang melihatnya dia tidak inti, melihatkan menyamakan dengan pariwisata dan macam-macam itu orang yang tidak paham dan orang yang tidak punya empati kepada petani. Itu isinya kira-kira. Oke, terima kasih Pak Hen. Menarik diskusi kita tadi dengan Pak Hen tentang bagaimana kita mengembangkan atau mengelola kehidupan pertanian ini dan mensejahterakan petani. Dan yang bisa kita simpulkan bahwa kita mendukung bahwa anggaran tetap menjadi bagian yang penting yang kalau bisa semakin lama semakin ditingkatkan untuk petani. Kalau sekarang ada 10% yang dilakukan oleh Sumatera Barat, mungkin ke depan bisa menjadi 30% anggaran itu. Kemudian memang program-program perlindungan petani juga harus kita tingkatkan juga, apakah dalam bentuk subsidi langsung kepada petani maupun subsidi dalam bagian-bagian lain yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Dan ketiga, menurut saya juga kita harus mendorong petani lagi bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokalnya. Artinya apa yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan petani untuk bagaimana petani ini semakin hari biaya usaha tani bisa semakin berkurang, dan tentu tidak melupakan bahwa usaha ini juga memberikan keuntungan, itu tetap menjadi perhatian. Dan kami kira itu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Hen. Kami akhiri dengan bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.